Shalom, kita berjumpa kembali dengan saya dalam YouTube channel saya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita sama-sama akan belajar mengenai suatu topik yang sering kali membuat kita agak rancu. Yang saya beri judul, apakah yang dimaksud dengan kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Ya, kata bumi di sorga dalam doa Bapa kami, seringkali diterjemahkan bumi menjadi sorga oleh mereka yang sesat, yaitu golongan seksi Yehua. Golongan yang sesat itu mengatakan bahwa makna dari kalimat itu adalah nanti bumi pada suatu ketika akan berubah menjadi sorga. Ya, dengan demikian berarti nenek moyang dari kaum penyesat itu yang telah mati sejak ratusan tahun yang lalu maupun yang mati dan akan datang, mereka semuanya akan berupa roh gentayangan. Dan ya kalau boleh kita katakan yaitu semacam arwah penasaran yang gentayangan atau yang kita kenal dengan nama roh jahat. Ya, kalau tidak percaya ya silakan saja di browsing di internet. Kita ketik roh gentayangan, pasti keluarnya adalah roh jahat atau setan atau iblis. Ya, dan demikian juga dengan orang tua mereka, kakek nenek mereka atau saudara-saudara mereka yang telah mati di dalam penyesatan. Bahkan sampai yang saya katakan tadi, nenek moyang mereka pun adalah disebut dengan roh gentayangan karena mereka masih menantikan bumi menjadi sorga. Ya, jadi suatu pengajaran yang benar-benar saya sudah tidak tahu atau saya sudah tidak bisa bicara lagi lah apa yang harus dikatakan. Dan lebih bodoh lagi adalah mereka yang mengikuti dan percaya mengenai ajaran sesat ini. Ya, bahkan mereka merelakan orang tua mereka ataupun saudara-saudara mereka, kakak mereka, ya, atau mereka orang-orang yang dikasih mereka mempercayainya menjadi roh gentayangan. Ya. Dan kejadian itu pasti akan terjadi. Ya, saya juga boleh katakan, ini bukan karena saya bersumpah, tapi karena firman Tuhan mengatakan apa yang kau ikat di dunia ini maka akan terikat di sorga. Ya, sebaliknya juga demikian, apa yang kau lepaskan di dunia ini maka juga akan dilepaskan di sorga. Dapat dilihat di Matius 16 ayat 19. Ya, jadi kalau dahulu ada di antara mereka yang percaya bahwa mereka akan masuk dalam kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus, lalu sekarang menjadi sesat, mengikuti aliran atau ajaran saksi Yehua, ya, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mereka juga akan menjadi roh gentayangan. Ya, maka sekarang mereka pasti akan hidup dalam cengkeraman roh jahat karena sudah tidak ada lagi yang melindungi kehidupan mereka. Roh Kudus sudah tidak ada di dalam tubuh mereka. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, jemaat Tuhan mungkin dapat melihat di video saya yang lain yang saya beri judul Cara Kerja Iblis. Ya, di sana dapat dikupas lebih dalam. Ya, untuk itulah mengapa saya membahas mengenai kedua kerajaan tersebut. Namun sebelumnya tentu kita akan membahas mengenai perkataan Yesus dalam doa Bapa kami. Apa yang harus ditafsirkan dengan yang tadi disebut di bumi seperti di surga itu? Ya, kita lihat di Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, dalam huruf besar, ya. Jadilah kehendakmu, huruf besar juga, di bumi seperti di surga. Jadi kalimat di bumi seperti di surga itu tidak boleh ditafsirkan atau diartikan keadaan bumi sama persis menjadi sorga. Atau dengan kata lain, bumi sama dengan sorga. Ya, mengartikan kata seperti bukan berarti sama, identik, bukan seperti itu menyerupai. Ya, jadi menurut saya dengan tidak bisa mengartikan kata yang begitu sederhana saja, maka dapat dipastikan mereka juga akan gagal mengartikan isi Alkitab yang jauh lebih kompleks. Ya, jadi kalau menurut saya ya kita tidak usah heran mereka begitu tersesat. Ya, saya beri contoh yang mudah saja. Ya, kalau kita pergi ke suatu tempat misalnya, pemandangannya sangat indah, kemudian kita bisa biasa berkata, wah, pemandangannya sangat indah ya, seperti di surga. Apakah itu berarti kita sudah melihat surga? Ya, tidak sama. Atau bisa juga misalnya kita lihat pemandangan di pinggir pantai yang indah.
lalu kita katakan, wah pemandangannya indah ya, seperti di Bali atau seperti di Hawaii, pantai Hawaii, Waikiki misalnya. Itu bukan berarti kita sedang melihat pantai Waikiki atau kita sedang melihat pantai di Bali. Ya, atau bisa juga kalau kita berkata monyet itu seperti manusia, lalu bukan berarti monyet itu benar-benar bentuknya 100% sama dengan manusia. Ya, jadi saya pikir ini mudah sekali mengartikan kata seperti itu. Dan namun anehnya banyak sekali orang yang dibodohkan dengan ajaran yang sesat itu. Mereka percaya bahwa bumi akan berubah menjadi sorga. Dan mereka menantikan hal tersebut karena sekarang sorga katanya sudah penuh, terisi dengan 144.000 orang penghuninya yang berasal dari keturunan 12 suku Israel. Ya, jadi untuk lebih jelasnya ya jemaat Tuhan dapat melihat di video saya yang saya beri judul apakah sorga sudah penuh. Ya. Jadi kalau begitu nanti ada dua sorga ya, sorga yang di langit ya, sorga di mana tempat Allah bertata, dan sorga di bumi. Sorga sama dengan bumi ya, juga tempat Allah bertata ya. Jadi kita tidak pernah mendengar bahwa di Alkitab nanti akan terjadi dua sorga ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang tidak Alkitabiah, pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang hanya mengandalkan penafsiran seseorang saja, kok bisa ya dianggap atau dipercayai oleh sekelompok orang ya. Mestinya kan semua penafsiran itu berdasarkan Alkitab, misalnya ayat-ayat di dalam Alkitab ya. Ya, jadi kita tahu bahwa tujuan daripada Tuhan menciptakan bumi adalah memberikan tempat tinggal kepada manusia. Ya, kalau nanti bumi berubah menjadi sorga, lalu nanti di mana manusia akan tinggal? Apakah nanti manusia langsung hidup bersama dengan Tuhan? Ya, tidak mungkin. Manusia ini kan penuh dosa. Dengan demikian juga bumi ini sudah kacau balau, sudah banyak sekali kerusakan alam dari yang diciptakan oleh Tuhan. Dan teristimewa lagi atau terlebih lagi banyak sekali pekuburan. Ya, kita tahu pekuburan itu adalah tempat yang sangat kotor bagi orang yang beragama. Ya, buktinya apa? Buktinya kita lihat perluasan di kota Yerusalem. Ya, perluasan Yerusalem itu tidak menuju ke daerah perkuburan, tetapi di luar daripada daerah perkuburan. Atau bisa kita biasa saja, yang mungkin tidak perlu mendalami Alkitab ya. Kalau ada suatu daerah pemakaman dibersihkan, dibongkar, kemudian dijadikan perumahan, saya yakin banyak orang yang tidak mau beli. Ya, mereka yang beli hanya karena terpaksa mau membeli karena uangnya atau dananya tidak mencukupi. Tapi kalau bagi mereka yang uangnya cukup, pilihannya banyak, mereka pasti tidak akan memilih tempat yang kotor itu. Ya, jadi memang tidak mungkin bumi akan menjadi surga. Memang Tuhan bisa membuat semuanya menjadi kudus. Tapi kalau Tuhan memang mau membuatnya menjadi kudus, Tuhan bisa aja bikin di tempat lain lagi. Tinggal berfirman aja kok. Sama seperti pada waktu penciptaan alam semesta ini. Mengapa harus mengurusi bumi yang sudah kotor ini? Ya, jadi tentu hal seperti ini tidak, apalagi kalau kita tahu di penciptaan bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa dan Tuhan berkata, berkembang biaklah, taklukkanlah segala isi bumi. Ya, masa sekarang tiba-tiba Tuhan ambil kembali? Ya, tapi yang lebih jelas lagi adalah di Mazmur 115 ayat 16. Langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi jelas firman Tuhan itu sudah mengatakan bahwa bumi itu telah diberikan, sudah diberikan, bukan akan, sudah, sekarang ini sudah diberikan kepada anak-anak manusia. Apa yang dimaksud dengan anak-anak manusia? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak mendapat bagian. Jadi kalian saksi Yehuwa yang termasuk golongan sesat itu jangan berharap bumi ini akan menjadi sorga. Kalaupun menjadi sorga, kalian tidak akan bisa masuk karena kalian bukan anak-anak manusia. Ya, kamu sekalian tidak termasuk anak-anak Allah. Ya, jadi biarlah mereka yang sesat percaya bahwa bumi akan berubah menjadi sorga. Tunggulah sampai kapanpun dan itu saya jamin tidak akan terjadi. Semua yang mati, mereka itu pasti menjadi roh gentayangan sampai selama-lamanya. Ya. Karena roh mereka katanya tidak punya tempat tinggal. Mereka akan menjadi bagian daripada roh jahat
atau anak buah daripada Lucifer. Ya, jadi hati-hati jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, sadarlah kalian yang menjadi pengikut saksi Yehua, jelas buka pikiran dan hati kalian. Jangan jadi orang bodoh yang seperti kerbau dicocok hidungnya, kemana saya ditarik dia ikut. Ya, kita manusia diberikan hikmat, diberikan pikiran. Mari kita pakai pikiran dan hikmat itu. Ya, supaya jangan tersesat karena hukumannya terlalu berat. Gitu, ya. Kembali lagi ke pokok persoalan ya. Kita tahu semua bahwa konteks daripada tadi yang disebut dengan doa Bapa kami adalah ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Karena Yesus melihat bahwa banyak sekali orang yang berdoa itu melakukan kesalahannya. Terutama kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat loh. Jadi mereka menjadi panutan di dalam masyarakat. Ya. Misalnya apa itu? Mereka berdoa sambil berdiri tengah-tengah ibadah. Berdoa dengan kata-kata yang keras di tikungan jalan ataupun di tempat-tempat keramaian. Ya, tetapi Yesus mengajarkan hal sebaliknya. Berdoalah di dalam kamarmu, kalau perlu engkau kunci kamar pintumu. Ya. Kemudian kedua yaitu kalau berdoa jangan bertele-tele, tidak perlu merangkai kata-kata yang panjang, yang indah, yang kedengaran oleh manusia itu sangat luar biasa. Tetapi berdoalah dengan singkat dan padat, ya. Ini kita lihat masih banyak terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kita lihat posting di grup-grup rohani, banyak sekali doa-doa yang disampaikan begitu panjang. Memang saya baca juga sangat luar biasa indahnya, tetapi Tuhan mengatakan tidak perlu. Doa itu dimohonkan kepada Tuhan atau kepada manusia. Kalau kepada manusia ya oke. Ya, manusia melihat, wah ini kata-kata yang luar biasa. Tapi bagi Tuhan, Tuhan sudah muak dalam kata-kata seperti itu. Ya, kenapa Tuhan bisa muak? Ya, manusia seakan-akan mengajari Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan itu adalah yang maha tahu, yang maha segala-galanya. Ya, sebelum kamu berdoa pun Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Ya, jadi ya sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak usahlah kita berdoa seperti itu. Ya. Memang banyak orang yang menganggap berdoa itu ada suatu pekerjaan yang mudah. Tinggal kita berkata-kata, kita ungkapkan isi hati kita, ya sudah selesai. Ya, beres semuanya. Ya, kalau berdoa itu begitu mudah, tentu Yesus tidak akan mengajarkan atau memberikan suatu patokan kepada kita semua. Inilah doa yang benar. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya tidak bisa bagaimana harus berdoa. Ya, kita lihat di Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita sedang berdoa, ya kalau kita memang tidak mampu, kita diam saja. Biar roh kita yang berbicara. Biar roh kita yang berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi itulah sebabnya maka doa-doa kita banyak sekali yang tidak bisa dikabulkan. Karena apa? Karena melanggar ketentuan daripada firman Tuhan. Ya, kalau kita kumpulkan ayat di dalam Alkitab, ada mungkin 20 syarat yang harus dipenuhi atau 20 halangan di mana biasanya manusia melakukan kesalahan. Ya, makanya kita harus hati-hati dalam berdoa. Dan mengenai 20 halangan ini nanti kita akan bicara. Sebagian sudah saya bicarakan ya di video saya yang lain ya. Jadi kita tidak usah khawatir kalau kita berdoa singkat, padat, langsung. Tuhan tidak tahu apa kebutuhan kita. Wah, nanti Tuhan tidak akan mengabulkan kita. Ya. Tetapi kita ingat, roh di dalam tubuh kita akan berdoa. Ya, roh kita berbicara kepada Tuhan yang juga adalah roh. Ya, yang kita butuhkan, yang kita hadapi apa semuanya itu. Tuhan pasti tahu. Ya, bahkan Tuhan katakan dengan bahasa tetesan air mata pun Tuhan bisa mengerti akan isi hati kita. Kita berdoa dengan air mata pun Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Ya, Tuhan memang firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan paling senang mereka yang datang dengan hati yang remuk dan penuh tangis. Sebab apa? Sebab itulah yang paling murni. Tidak ada kepura-puraan. Ya, itu yang murni yang buka kita butuhkan.
kita keluarkan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau tidak bisa memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Tuhan, kalau menurut saya lebih baiklah kita berdoa menurut Yesus, yaitu doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Yesus di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ya, jadi dalam hal ini memang saya memberikan apresiasi kepada saudara-saudara kita yang berasal dari Katolik, karena mereka umumnya berdoa atau memakai doa Bapa kami sebagai doa mereka. Ya. Sebelum kita membahas pokok mengenai persoalan kita, ada baiknya juga kita harus tahu dulu ya, apa itu sorga, apa itu kerajaan sorga, baru nanti kerajaan Allah. Ya, sorga apa? Sorga adalah tempat di mana Allah bertahta atau bersemayam atau bertempat tinggal. Ya, kita sudah tahu, tapi saya perkuat dengan salah satu ayatnya saja. 1 Raja 8 ayat 30. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Ya. Jadi sorga itu sebenarnya tidak hanya tempat tinggal Allah saja, tetapi juga bersama-sama dengan para malaikat, orang-orang kudus, para nabi dan rasul-rasul. Ya, jadi kalau ada saksi Yehova yang mengatakan bahwa hanya keturunan Israel 12 suku itu yang sejumlah 144.000 ini, ya ngawur memang. Tidak ada ayatnya, keluarkan ayatnya. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, ya, jangan bodoh lah, ya. Orang ngomong apapun diikut, siapapun dia, baik itu orang tua kita, saudara kita tidak peduli. Ya, kita patokannya harus pada Alkitab yang benar juga, bukan Alkitab buatan manusia, ya, atau Alkitab yang sudah dirubah oleh golongan saksi Yehova ini. Ya, sebenarnya kalau kita mau lihat sepintas saja, tidak usah kita pelajari, dengan mengetahui bahwa Injil mereka itu adalah Injil gubahan atau perubahan yang dilakukan oleh mereka. Itu kita sudah dapat menilai mengapa mereka harus merubah. Ya kan, Injil itu tidak boleh dirubah. Injil itu adalah tulisan Allah. Ya kan, hikmat yang berasal daripada Allah yang diberikan kepada para penulis. Ya kalau gitu saya juga bisa membuat kitab suci. Ya, tidak boleh pasti. Jadi orang yang normal pikirannya, yang benar pikirannya, yang bijaksana pikirannya, tentu pasti menolak ajaran saksi Yehova ini. Ya, karena sudah terlihat jelas, ya, nggak usah lihat yang lain-lain isinya. Dari kitab sucinya kita udah tahu. Tapi yang saya heran, bahkan saksi Yehova bangga sekali bahwa kami ini mempunyai kitab suci sendiri. Tidak tahu malu, kalau saya mau katakan demikian ya. Bahasa kerasnya saya itu ya, tidak tahu malu bener-bener gitu loh. Ya, manusia kalau menciplak di dunia ini, saya kalau manusia menciplak karya orang lain itu ada hukuman pidananya. Apalagi ini mencipta karya Tuhan. Saya rasa pasti hukumannya adalah neraka buat mereka. Dan memang sesuai dengan ajaran mereka, memang mereka pasti masuk neraka kok. Ya, tadi kan sudah sebagian kita katakan bahwa roh mereka gentayangan. Ya, pasti masuk neraka. Ya, kita lihat misalnya, benar nggak isi daripada sorga itu? Ya, di samping Allah tentunya. Wahyu 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang laut dan suatu rantai besar di hadapannya. Saya rasa juga ini kita tidak usah perdebatkan. Semua orang Kristen yang baik pasti tahu malaikat itu tinggalnya bersama dengan Allah di surga. Ya. Kemudian kita lihat Wahyu 18:20. Bersukacita atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Ya, jadi di sorga itu, ya, ada orang-orang kudus, orang rasul-rasul, nabi-nabi, ya. Jadi kita tahu dalam masa sesudah penciptaan, sorga itu kan merupakan tempat tinggal Allah dan para malaikat. Tentu ya kan, kita tahu bahwa ketika malaikat memberontak, mereka dibuang dari sorga ke bumi. Jadi itu berarti tempat tinggal asal daripada malaikat itu ada di sorga, ya. Kemudian kita juga tahu di dalam perjalanan kehidupan manusia ini, manusia bertambah banyak, orang-orang ada yang kudus, ada yang rusak, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian juga penghuni surga juga makin banyak. Bahkan ada yang langsung diangkat seperti Henokh, Nabi Elia, itu kan semua diangkat langsung ke surga. Ya. Jadi dengan demikian maka masuk di akal kita firman Tuhan itu bahwa
Di sorga itu makin banyak orang-orang yang tinggal, ya kan? Orang-orang kudus adalah apa itu? Orang-orang yang hidupnya berkenan di Allah. Atau bisa juga kebanyakan mereka jadi martir, ya. Misalnya Stefanus, atau bahkan juga Cornelius yang doanya dan sedekahnya sudah diingat oleh Tuhan, ya. Atau orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dan dicatat di dalam kehidupan, kitab kehidupan maksud saya. Itu langsung masuk surga pasti. Ya, sedangkan nabi-nabi adalah Nabi Elia, Nabi Musa, Nabi Elisa dan lain-lain. Ya, sedangkan para rasul yaitu murid-murid yang diangkat oleh Yesus. Itulah penghuni surga sekarang. Ya, nah baru sekarang kita akan membahas kerajaan sorga sekarang. Apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga? Kerajaan sorga itu dapat didefinisikan adalah suatu tempat atau wilayah di daerah sorga dan sekitarnya yang menjadi kekuasaan Allah. Ya, wilayahnya di mana? Wilayahnya itu meliputi sorga sendiri dan kota Yerusalem baru, ya. Kalau mungkin dapat disamakan, ya sorga itu adalah istana daripada raja, sedangkan kerajaan sorga itu adalah daerah kekuasaan raja itu. Ya, jadi kita bisa membedakan antara sorga dan kerajaan sorga. Merupakan satu kesatuan. Sorga adalah bagian daripada kerajaan sorga, namun masih satu kekuasaannya di bawah pemerintahan Allah. Ya, mengapa kota Yerusalem itu juga saya masukkan dalam kerajaan sorga? Ya, kita lihat di Matius 8 ayat 10. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub dan di dalam kerajaan sorga. Ya, jadi konteks ayat tersebut adalah menceritakan bahwa ketika Yesus berbicara mengenai iman dari seseorang, iman yang baik itu akan masuk ke dalam kerajaan sorga seperti halnya Bapak Abraham, ya, Ishak dan Yakub. Ya, jadi bagi mereka yang ingin mendalami kenapa Abraham bisa disebut dengan ada di kota Yerusalem, ya bisa melihat video saya yang lain yang saya beri judul kemana roh orang mati kemana roh orang pergi setelah meninggal. Ya, karena terlalu panjang kalau saya kupas lagi di sini, ya. Ya, karena mereka tadi semua tidak terangkat, ya, dan masih menunggu hari penghakiman. Ya, jadi jelas, ya. Jadi lihat tadi video saya yang lain, atau bisa juga benarkah ada orang yang pernah ke surga. Itu juga ada menceritakan tentang kota Yerusalem baru. Ya, atau sebagai informasi tambahan, ketika Yesus menyerahkan nyawanya dapat kita lihat itu di Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Nah, kota kudus ini adalah kota Yerusalem. Lihat di video yang dua video tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Itulah yang terjadi ketika Yesus mati dan bangkit. Ya, jadi Yesus sudah memberikan contoh bahwa ketika Yesus mati, maka terjadi gempa bumi. Ketika Yesus mengembuskan nafasnya atau mati, terjadi gempa bumi, ya kan? Kuburan-kuburan pecah, tanah-tanah retak, ya. Mereka orang kudus dibangkitkan, tapi belum ikut. Nah, setelah Yesus bangkit, baru mereka keluar dari kubur, lalu pergi ke kota kudus. Bersama-sama dengan Yesus tentunya, ya. Ya, kalau tidak percaya, ya kita lihat di Wahyu 21 ayat 2a. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah. Ya, jadi yang saya maksud dalam kota Yerusalem tentu bukan Yerusalem yang ada di bumi, tapi Yerusalem yang baru, ya, yang turun dari Allah, dari sorga, ya, yang berasal dari Allah. Ya, jadi Yesus pun membicarakan kota Yerusalem baru yang sudah ada, yaitu kota yang kudus yang turun dari sorga. Yesus tidak pernah membicarakan bumi yang akan berubah menjadi sorga. Karena kalau hal itu yang dimaksudkan bumi akan berubah menjadi sorga, tentu Yesus akan membicarakannya, karena itu tentu penting menyangkut kehidupan manusia nanti. Ya kan? Ya, Yesus hanya mengatakan bahwa ada kota suci kok, Yerusalem baru, ya, di mana nanti manusia-manusia yang sudah dibangkitkan, manusia-manusia yang kelihatannya baik itu mereka semua roh-rohnya akan pergi ke Yerusalem baru. Ya, jadi penafsiran konyol tadi yang mengatakan bumi akan menjadi surga itu sama sekali tidak disebut, dan saya pastikan itu adalah suatu kebohongan. Ya. Jadi ada beberapa tokoh Alkitab yang sudah mati yang tidak terangkat langsung, maka mereka masih tinggal di kota kudus, yaitu kota Yerusalem baru.
Demikian juga ketika Yesus menyerukan untuk pemberitaan Injil Kerajaan Sorga. Tentu berisi bagaimana kita bisa masuk ke dalam kota kudus tersebut. Ya, nah kalau dari kota kudus tersebut, kalau kita lolos dalam penghakiman, maka baru kita masuk ke surga. Nah, nanti juga kita akan belajar bagaimana masuk surga itu. Kita diberi dengan tubuh kemuliaan. Ya. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling di semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Yesus sendiri memberitakan Injil, kabar baik tentang Kerajaan Sorga. Tidak pernah Yesus memberitakan kerajaan di bumi ini. Ya. Memang secara rohani, arti kerajaan sorga itu adalah kerajaan yang hanya ada damai sejahteranya, sukacitanya bersama Tuhan. Tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit, dan tidak ada lembah kekelaman dan seterusnya. Ya, yang ada adalah sesuatu yang indah bersama Tuhan Yesus. Ya, sedangkan kerajaan Allah adalah wilayah di mana seluruh alam semesta ini, di mana Allah menjadi penguasanya. Ya, wilayah itu yang meliputi kerajaan sorga ditambah dengan alam baka tentunya, neraka, bumi, dan alam semesta. Jadi kerajaan sorga itu jauh lebih luas ya. Khusus mengenai alam maut dan neraka, pengurusannya itu diserahkan kepada iblis. Namun bukan berarti Allah sudah tidak berkuasa, tetapi Allah tidak mengurus segala sesuatu yang terjadi di kedua daerah tersebut, karena kedua daerah tersebut itu sudah mempunyai ketentuan atau mempunyai hukum yang sudah diatur sedemikian rupa. Ya, sedangkan bumi tadi sudah diserahkan kepada manusia untuk mengurusnya. Ya, sama seperti neraka, walaupun manusia berhak untuk mengurus atau memutuskan segala sesuatu tentang bumi, tetapi Allah tetap mempunyai kuasa atas bumi tersebut. Ya, Kejadian 1 ayat 28 ya. Allah memberkati mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Allah berfirman kepada manusia mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi perkataan itu tidak harus mengatakan bahwa Allah langsung menyerahkan bumi kepada manusia, walaupun tadi di Mazmur sudah dikatakan dengan jelas ya, tetapi dengan menerjemahkan beranak cuculah, berkembang biaklah, kuasailah, taklukkanlah, itu berarti Allah sudah memberikan kuasa hak penuh pengelolaannya kepada manusia. Ya, jadi memang kita ketahui bahwa Allah itu kan pencipta alam semesta ini ya. Jadi tentu kuasanya yang meliputi seluruh ciptaannya. Tidak ada satu tempat pun di mana Allah tidak berkuasa. Ya, jadi kerajaan Allah itu boleh dikatakan wilayahnya dan kuasanya ya seluruh alam semesta ini. Ya, memang ada yang menafsirkan antara kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu mempunyai pengertian yang sama persis ya. Kalau saya merasa tidak sama persis. Ada persamaannya di mana kerajaan sorga itu adalah bagian daripada kerajaan Allah. Ya, persamaannya di sana ya. Jadi ya pendapat seperti ini pun ya kita harus hargai ya, karena memang di Alkitab tidak dicatat secara nyata. Dan segala sesuatu yang tidak dicatat dan nyata, dan kita sebagai manusia tidak pernah pergi ke tempat itu, tentunya kita harus menghargai pendapat tersebut ya. Namun saya berpendapat bahwa antara kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu ada bedanya ya. Memang orang mengatakan bahwa kerajaan sorga itu ditulis oleh Matius karena dia tidak berani atau karena dia orang Yahudi, dan untuk kitabnya pun dibaca oleh orang Yahudi, dan orang Yahudi itu ya sangat tidak mau menyebut nama Allah karena sangat sakral. Jadi makanya Matius mengubahnya menjadi kerajaan Allah ya. Namun kita lihat, kalau saya mempunyai alasan sendiri untuk memberitakan bahwa kedua kerajaan tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Bukan kerajaan Allah dan kerajaan surga itu berbeda, bukan. Tapi pengertiannya berbeda. Tadi saya katakan ya, kerajaan sorga bagian daripada kerajaan Allah ya. Kerajaan sorga dalam bahasa Yunani ditulis dengan basileio ia tou uranon ya, sedangkan kerajaan Allah ditulis dalam bahasa Yunaninya adalah basileia tou theou ya. Ada juga yang berpendapat itu cuma perbedaan penulisannya saja ya, tapi antara uranon dan theou jelas berbeda
ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita perhatikan definisi tersebut, yang maupun saya yang mendefinisikan atau menurut kepercayaan saya, apa yang saya yakini, itu kedua kerajaan itu tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, boleh tidak berbeda, ya memang hanya luasan kekuasaan saja atau wilayahnya saja yang berbeda, ya. Jadi kalau boleh kita simpulkan, sorga itu adalah bagian dari kerajaan sorga ini adalah bagian daripada kerajaan Allah, itu saja. Ya, jadi ruang lingkupnya kerajaan Allah itu jauh lebih luas. Ya. Jadi kalau ada yang mau bicara, berarti kalau kita bicara sorga, ya bicara kerajaan sorga, benar. Karena di dalam Injil kita hanya membicarakan mengenai tentang keselamatan manusia. Kalau keselamatan manusia, kita tidak bicara mengenai alam semesta, mengenai bulan, mengenai satelit-satelit, bintang-bintang, dan seterusnya. Ya, jadi mengenai keselamatan ya cuma kita bicarakan sorga, bumi, neraka, ya, kota Yerusalem baru, ya itu saja, alam baka, ya, yang itulah yang berhubungan dengan keselamatan manusia. Ya, jadi saya rasa sekarang sudah jelas ya bahwa yang dimaksud dengan kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu memang tidak berbeda, tapi juga tidak sama persis. Ya, yang jelas kerajaan sorga adalah bagian daripada kerajaan Allah, ya. Demikianlah pembahasan mengenai kerajaan sorga dan kerajaan Allah, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.